Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aldian Sahminuddin dari kelas manajemen C. NIM saya 34021900146. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah komputer bisnis, yaitu yang pertama menganalisis saham melalui link yang ada di sini ya, sudah diberikan oleh Bapak Muhtar linknya, yaitu menganalisis saham, analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang kedua yaitu membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi Stockbits dan RTI. Langsung saja ya, mohon maaf saya mengerjakannya tidak di laptop ya, karena laptop saya sedang ada masalah. Di sini saya sudah mengerjakan analisis fundamental, merangkumnya analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental untuk suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknis analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang pertama yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ekonomi juga dibagi menjadi 2, yaitu analisis ekonomi makro dan analisis ekonomi mikro. Analisis ekonomi makro digunakan untuk mencari tahu apakah kondisi perekonomian global secara keseluruhan masih kondusif dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita. Apakah saat ini dunia tengah memasuki resesi atau krisis ekonomi? Jelilah dalam menyikapi kondisi perekonomian secara global. Hal itu disebabkan karena kondisi ini juga bakal mempengaruhi investor pasar modal. Yang kedua yaitu analisis ekonomi makro. Sementara itu analisis ekonomi mikro maksud saya, mohon maaf, lebih ditunjukkan kepada perekonomian di dalam negeri, seperti halnya sektor-sektor bisnis, apa yang sedang tumbuh saat ini, apa inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu analisis siklus industri. Dalam analisis siklus industri ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu fase awal,
fase pertumbuhan, fase pendewasaan, fase stabilisasi, dan pendewasaan pasar. Dan yang kelima yaitu fase perlambatan. Yang selanjutnya analisis fundamental perusahaan. Teknis analisis fundamental saham ini fokusnya bukan lagi ke industri, melainkan ke perusahaan yang ingin kamu beli. Menganalisis perusahaan gak cukup hanya dengan membaca di media sosial, mengetahui perkembangan mereka. Kamu harus mengetahui apakah perusahaan yang ingin kamu beli itu sehat, dan sebaliknya, bisa jadi perusahaan atau penjualan yang mereka bukukan cukup tinggi tahun lalu, namun utangnya sangat tinggi. Apakah itu dikatakan sehat? Tentu saja tidak. Yang selanjutnya yaitu analisis teknikal. Bisa kalian lihat analisis teknik. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknis atau yang dikenal dengan analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan. Sebelumnya, seseorang investor menyadari dirinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal secara luas, diantaranya para pedagang saham atau yang dikenal sebutan trader, dan para profesional di bidang keuangan, namun dalam dunia akademis dianggap sebagai pseudois atau bisa kalian baca ya, akademisi seperti Egnen Pama mengatakan bahwa bukti analisis teknikal ini sangat tipis dan inkonsisten. Yang merupakan bentuk kekurangan dari teknik yang diterima secara umum, yaitu hipotesis pasar efisien. Ekonomi bernama Burton Malkiel berargumen bahwa analisis teknikal merupakan suatu yang diharamkan. Mungkin dari saya untuk analisis ekonomi, maksud saya analisis fundamental dan analisis teknikal, analisis industri, dicukupkan sekian ya. Kita lanjut ke RTI bisnis. Pada video kali ini saya akan melakukan jual beli saham di aplikasi RTI bisnis dan Stockbit. Nah, baik, di sini saya sudah berada di aplikasi RTI bisnis. Dan untuk yang belum mempunyai aplikasi RTI bisnis, kalian bisa mendownload di Google Play Store.
Ini merupakan tampilan awal dari RTI bisnis. Ada beberapa menu yang terdapat di RTI bisnis ini. Oke, selanjutnya apabila kita ingin jual beli saham, kita bisa masuk ke menu trade yang ada di sebelah kiri pojok. Kemudian kita bisa masuk ke IDX Virtual Online Trading 2. Di sini kita diminta username, password, dan PIN. Baik, kita isi terlebih dahulu. Untuk passwordnya di sini kita harus menggunakan huruf kapital di awal dan angka di akhir. Kemudian login. Dan ini adalah tampilan awal dari menu trade ya, yang ini. Di sini ada order book, terus buy untuk membeli saham, sell untuk menjual saham, order list. Order list ini untuk nanti kalau sudah jual beli saham. Untuk mengetahui saldo, kita bisa masuk ke menu portfolio yang sebelah sini. Ini ada akun name-nya juga, dan di sini semuanya diberi saldonya itu 100 juta ya untuk modal awal. Untuk profitnya masih 0, masih profit lossnya juga masih 0 semuanya. Oke, langsung saja kita pergi ke buy untuk membeli saham. Di sini ada simbol atau kode. Kita bisa isi kode ini dengan kode ISAT atau Indosat ya. Kalau Anda ingin menggunakan kode Telkomsel, yaitu TLKM. Di sini saya akan menggunakan kode ISAT atau Indosat. Di sini juga ada rupiahnya, yaitu senilai 6.650 dan kuantitinya 5. Lotsnya juga 5 ya. Untuk lots sama dengan 100 lembar ya. Kita lihat ke bawah. Di sini ada bid atau offer. Kebetulan saldo saya masih 100 ya. Di sini saya akan menambah lotsnya atau kuantitinya menjadi 10. Dan di sini saya akan membeli dengan hajar kanan, yaitu senilai 6.650 ya. Beli saja untuk ISAT. Langsung di sini akan match ya. Karena saya sudah membelinya tadi dengan hajar kanan ya. Kemudian apabila kita akan menjualnya, kita bisa pergi ke sell. Di sini ada kode ISAT-nya lagi seperti kayak tadi, dan jumlah uangnya 6.650. Di sini saya akan menjual 5 kuantitinya 5, lossnya 5.
di harga 666.650 maksud saya. Lalu kita bisa klik sell dan akan terjadi ini open untuk menunggu ya. Dan kita pergi ke portofolionya. Di sini bisa kalian lihat ini belum berubah ya. Ini totalnya orbitnya masih 0, belum berubah. Mungkin dari saya dicukupkan sekian untuk RTI bisnis ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, di sini saya sudah berada di aplikasi Stockbits ya. Bisa kalian lihat. Ini adalah menu tampilan awal dari aplikasi Stockbits ya kalau dari handphone. Apabila kalian belum mempunyai aplikasi Stockbits ini, kalian bisa download di Google Play Store ya. Kalau sudah download, kalian bisa login. Di sini adalah menu tampilan awal dari Stockbits-nya. Apabila kalian ingin membeli saham, kalian bisa masuk ke ADD simbol yang sebelah kanan ini. Lalu cari aplikasi yang cari simbol perusahaan yang akan kalian beli. Contohnya di sini saya akan membeli atau mencari simbol dari nama perusahaan Telkomsel ya, yaitu kodenya TLKM, Telkomsel. Tambahkan kalau sudah hijau. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah lot bid ASK lot. Lot di sini sebagai satuan ya. Untuk bid ini sebagai penjualan dan untuk ASK ini untuk bid ini sebagai pembelian ya apabila kita ingin membeli, dan ini ASK untuk menjual. Lotnya sama sebagai satuan. Di sini saya akan membeli sebesar 2 lots ya. 2 lots lalu 3.430.000, lalu pencet order, next, downs. Lalu di sini kita akan masuk ke menu order ya. Ini masih di reject ya. Rejected. Ini cara pembelian saham dan belum mungkin di sini belum bisa menjualnya ya. Untuk jamnya mungkin belum ini. Mungkin dicukupkan sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya sedang belajar di sini juga. Mungkin kedepannya saya bisa tahu tentang aplikasi Stockbits ini, tentang cara membeli saham, menjual saham. Mungkin dicukupkan sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.